memberikan intuisi kepada kita, karena di dalam diri kita juga ada bagian dirinya Allah, lalu kita menjadi bersimpati. Soalnya itu simpatinya Allah kepada dia lewat kita. Makanya minta tolonglah dengan yang pertama dengan sabar. Yang kedua, minta tolonglah dengan sholat. Jadi kalau kita merefer kepada Al-Quran, minta tolong yang luar biasa, yang tidak disadari oleh kita itu cuma dua. Satu sabar, dua sholat. Sekarang saya mau tanya, seberapa banyak sih kita mempraktekkan ini? Biasanya kalau minta tolong kita langsung aja, tolong dong saya. Betul nggak? Padahal Al-Quran mengatakan minta tolong itu dua saja, sabar dan sholat. Tetapi yang demikian ini menjadi amat sulit. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan khusyuk. Dan saya ingin kasih tahu, khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu juga bukan menjadi lupa dunia. Karena banyak yang kemudian berpersepsi salah. Mohon maaf ya, ibu tadi yang bertanya sama saya. Ada orang yang bertanya juga sama saya begini, Pak, saya kadang-kadang kalau sholat itu khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Pokoknya kalau saya sholat itu saya lupa, gak ingat apa-apa. Lah, gak ingat apa-apa tentang dunia tidak identik dengan khusyuk yang dimaksud dengan Al-Quran. Hati-hati loh. Tidak ingat apa-apa yang di dunia tidak identik dengan khusyuk yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena ada lanjutannya. Siapa orang yang bisa khusyuk? Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46, kemudian Allah berfirman seperti ini. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Saya terjemahkan apa adanya ini. Karena ada kata-kata mulaqu rabbihim. Liqa itu bahasa Arab, suka atau tidak suka, terjemahan bahasa Indonesia adalah jumpa. Mulaqu rabbihim berarti jumpa dengan Tuhan. Jadi ternyata khusyuk itu adalah sebuah kondisi yang diawali dengan proses perjumpaan. Nah, dimensi perjumpaan tentu saja sangat luas. Jangan terperangkap oleh kata-kata seperti saya berjumpa dengan ibu bapak sekarang. Dimensi perjumpaan kita ini, dimensi perjumpaan yang bersifat material. Dalam sebuah ruang dan waktu yang sama. Sedangkan Allah itu kan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Makanya hati-hati ya, menjustifikasi kata berjumpa. Oleh karena itu untuk mengalami proses perjumpaan itu, disitulah tidak bisa kita kemudian berjalan sendiri. Disitulah perlu tuntunan seorang guru. Makanya harus mencari guru. Supaya tidak salah. Karena belajar spiritual tanpa guru, ikutannya adalah setan. Itu berbahaya. Jadi kalau begitu apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sebuah kondisi yang terjadi, kondisi spiritual yang dimulai dengan proses perjumpaan. Kata siapa? Ini bahasa Quran. Bukan bahasa persepsi kita. Itu dulu. Nah kalau kita merefer kepada Nabi Muhammad, beliau kan dalam hadis mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Kalau kita lihat ya, para sahabat pada saat itu, Nabi Muhammad sedang salat, sahabat di belakang Nabi, bisa melihat gak Nabi salat? Bisa kan? Tapi apa yang terlihat oleh sahabat? Kan gerakan-gerakannya salat Nabi, aspek materi. Tetapi gerakan dalamnya Nabi, pikiran, perasaan, dan jiwanya Nabi, terlihat gak oleh orang di belakang Nabi? Gak kelihatan. Tetapi Nabi bilang, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Hati-hati. Banyak orang yang kemudian merasa puas ketika melihat orang lain salat, kemudian dia salat, dikiranya sudah salat. Padahal baru melihat aspek luar, aspek gerakan-gerakan tubuh. Aspek dalam tidak kelihatan. Jadi kalau begitu bagaimana supaya kita tahu salatnya Nabi, dalamnya seperti apa? Para sahabat di zamannya tentu saja bertanya langsung pada Nabi. Rugi dong kalau gitu kita tidak hidup sejaman dengan Nabi? Tidak. Karena Nabi sudah bilang, ilmuku sudah aku wariskan kepada para pewarisku. Makanya kemudian Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Sudah ada orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Siapa itu? Ya tentu saja yang sederhana. Kalau Nabi itu sholat, siapa pewaris ilmunya Nabi tentang sholat? Bukan orang-orang yang hanya tahu gerakan sholat luar, yang sering diperdebatkan oleh kebanyakan orang. Begitu gerakan sholatnya beda, kemudian kita mencaci maki orang lain, bahkan mengatakan sah tidak sah, batal tidak batal, kan begitu. Seperti kita yang paling tahu. Padahal sesungguhnya inti sarinya sholat di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Toha ayat 20. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bagaimana proses mengingat itu terjadi? Mengingat itu harus dimulai dengan proses penyaksian.
Itu sebabnya kalau kita berguru kepada Nabi Muhammad kan gak sholat dulu. Tapi beliau melakukan sebuah prosesi yang namanya Mi'raj. Nah, sayang sekali banyak di antara kita barangkali tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Malah lebih suka untuk memperingati saja yang disebut dengan Isra Mi'raj tiap tahun. Makanya kita hanya menjadi pengamat, tidak pernah menjadi pelaku. Lalu kita tidak pernah mengalami pengalaman apa-apa. Harusnya timbul pertanyaan, apa sih yang mendasari Nabi Muhammad itu kemudian mendeklar sebuah prosesi agung yang disebut dengan Isra Mi'raj. Ternyata setelah itu kemudian beliau diperintahkan sholat. Ternyata prosesi ini terjadi juga sama Nabi Musa. Diabadikan dalam Quran surat Toha. Nabi Musa juga sebetulnya mengalami prosesi itu. Cuma namanya barangkali bukan Mi'raj. Saya punya keyakinan semua Nabi, semua Rasul itu mengalami prosesi pertemuan itu. Bahwa istilahnya menjadi berbeda, itu karena kurun waktunya berbeda. Tetapi Nabi Musa di Quran diundang dulu oleh Allah ke sebuah tempat yang nama Al-Muqaddasi Tua. Perintah sholat, kalau kita lihat, pertama kali kan sama Nabi Musa. Setelah diundang ke Al-Muqaddasi Tua, kemudian Nabi Musa diperintahkan sholat. Jadi, bagaimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Khusyuk artinya sholat mengingat kepada Allah, bukan mengingat bacaan. Ada juga yang mengatakan, yang penting sholat itu supaya khusyuk, fokus aja pada bacaan. Kemudian kita artikan bacaan itu, hati-hati. Kalau kita mengingat bacaan, bukan mengingat Allah. Karena bacaan itu bukan Allah. Banyak sekali sebetulnya kerancuan-kerancuan. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengingat sesuatu kalau sesuatu itu belum pernah disaksikan. Karena syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Bagaimana supaya khusyuk? Berarti pikiran ini, batin ini harus mengalami sebuah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman melihat. Maka itulah sesungguhnya pentingnya kita belajar untuk meniti ke dalam diri agar batin kita, dalaman kita mengalami sebuah pengalaman, proses penyaksian. Dan itulah yang akan mendorong seseorang memiliki sebuah pengalaman bagus. Sholatnya hanya mengingat kepada Allah. Nah, bacaan hanya sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Di tingkat yang seperti itu, baru sholat itu menjadi punya makna, punya rasa. Sholat kita menjadi ada nilai. Nilai sholat kita terletak pada rasa. Rasa penyatuan dengan Allah. Sesuai dengan definisi sholat itu sendiri. Sholat itu kan artinya penyatuan. Dari kata waslat. Waslat itu penyatuan. Makanya sebelum sholat kita disuruh wudhu. Apanya wudhu? Wudhu itu artinya perpisahan. Berpisahlah dulu dengan selain Tuhan, baru sholat. Baru sholatnya menyatu dengan Tuhan. Hanya mereka yang bisa berpisah dengan selain Tuhan, yang bisa menyatu dengan Tuhan. Kapan proses penyatuan terjadi? Ketika kesadaran kita beresonansi dengan kesadaran Tuhan. Disitulah terjadilah pengalaman rasa. Sholat yang seperti inilah yang akan mengubah perilaku kita dan lain-lain. Sehingga sholatnya disebut khusyuk. Barangkali itu dulu ya penjelasan dari saya. Tetapi ini baru penjelasan, prakteknya belum. Karena untuk menuju kepada jawaban yang sebenarnya harus praktek. Dan saya tidak bisa mempraktekkan di sini. Karena ada waktu khusus untuk belajar itu. Tetapi ini rambu-rambunya supaya tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti. Saya sudah 2 kali berkunjung ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya sudah mengikuti semua ritual-ritual haji dan umroh, Pak. Namun saya belum merasakan apa-apa, rasanya masih kering. Yang ingin saya tanyakan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Mohon dijelaskan. Demikian, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan perlu waktu untuk menjawabnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya akan mengulang dulu supaya sama yang dimaksud dengan pikiran saya. Jadi Ibu Eti ini sudah melaksanakan haji, sudah melaksanakan umroh, sudah 2 kali ya pergi ke sana, alhamdulillah, biasa. Pertanyaannya, kok waktu pergi ke sana rasanya ada sesuatu ya di sini? Perasaannya merasa kering. Harusnya kan pergi ke sana harusnya basah ya. Harusnya penuh dengan energi kelembutan. Tapi kok perasaan itu muncul? Baik, semoga tidak banyak yang mengalami ini. Hanya Bu Eti saja. Tapi kalau ada yang lain yang mengalami ini, semoga jawaban saya yang akan saya sampaikan menjadi jawaban edukasi untuk menimbulkan sebuah kesadaran. Kering itu kan sebetulnya istilah yang muncul dari ketidakadaan rasa. Bukan kering seperti tidak ada air kan sebetulnya. Ketidakadaan rasa. Rasanya gersang barangkali itu ya Ibu Eti, bukan kering ya, gersang. Jadi rasanya gersang. Nah, kegersangan itu mungkin karena ketidakadaan rasa. Nah, kenapa tidak ada rasa? Karena rasa itu kan dimensi dalam dari diri kita.
Nah, ketika tidak ada rasa, berarti barangkali dugaan saya, barangkali semua ritual yang dilakukan di sana semata-mata hanya ritual tubuh. Ritual luar, ritual material, sehingga tidak melibatkan rasa. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Disinilah sebetulnya perlu penyelaman ke dalam. Mohon maaf ya, apakah ibu tahu waktu pergi ke sana, baik haji atau umroh ya, apa sih tujuannya haji itu? Jangan-jangan pergi ke sana mau haji, tapi nggak tahu tujuan haji. Pokoknya ada orang muter di Ka'bah, muter aja. Ada orang menjatuhkan niat mau umroh, menjatuhkan niat saja. Ada orang teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ikut saja. Ada orang naik bis mau pergi ke sana, ikut saja. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan sibuk tapi nggak sukses. Kenapa? Karena ditanya yang paling dasar saya nggak tahu. Makanya kan orang yang paling buruk di semesta ini adalah orang yang tidak pernah tahu tujuan dari kelahirannya. Karena dari tidak tahu tujuan kelahiran, akibatnya apapun yang dilakukan di semesta ini menjadi tidak tahu. Nah, contoh seperti ini, ya. Jadi kalau saya tanya, apa sih tujuannya haji? Nggak tahu. Perlu nggak saya beritahu? Oke, saya merujuk pada Quran lagi. Jadi kalau kita membaca Quran surat Al-Baqarah ya, nanti bisa dibuktikan kata-kata saya. Al-Baqarah ayat 198 dan Al-Baqarah ayat 200. Dan lain-lain, nanti banyak ayat yang bisa mendukung. Tapi saya tidak punya kesempatan banyak untuk menjawab ini, makanya saya akan fokus pada beberapa ayat saja, karena pengertiannya sama. Al-Baqarah 198 bunyinya begini. Fa'iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Berbicara Arafah, pasti pikiran kita tertuju pada sebuah tempat di Mekah, namanya Padang Arafah. Tempat apa, Bu? Tempat wukuf. Makanya puncaknya haji adalah wukuf. Makanya tidak haji kalau tidak wukuf. Puncaknya haji itu wukuf, dan wukuf itu adalah di Arafah. Mohon maaf ya, saya akan menjelaskan dulu Arafah. Apa sih Arafah? Sudah tahu Arafah belum? Arafah itu artinya mengenal. Arafah itu artinya mengenal. Jadi padang Arafah itu adalah padang pengenalan. Jadi kalau mau diterjemahkan secara lugas, Quran surat Al-Baqarah ayat 198 bunyinya jadi seperti ini. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Sangat logis, sangat masuk akal. Ternyata mengingat Allah itu merupakan tujuannya haji. Makanya haji sendiri kan artinya berkunjung. Kalau kita merujuk pada Quran surat Ali Imran, jadi kalau kita baca Ali Imran ayat 96, kalau tidak salah. Ya, Ali Imran ayat 97. Di situ ada kata-kata begini. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib untuk setiap manusia berkunjung ke bait. Bait. Nah, di sini kata bait diartikan adalah Baitullah. Baitullah bahasa Arab artinya rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Di Mekah. Kalau rumahnya Allah berarti Allah ada di Mekah kemudian tidak ada di sini. Padahal di ayat lain Allah mengatakan, aku meliputi segala manusia. Kemanapun kamu malingkan wajahmu, di situ kau akan dapati aku. Kan ada sesuatu yang rancu. Kalau Allah hanya dibatasi oleh sebuah tempat, sedangkan Allah sendiri tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Kata di mana Allah, pertanyaan itu sudah salah. Karena di mana mengacu pada ruang dan tempat. Dia tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Karena dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada persamaannya dengan yang di dunia ini. Kata zat yang ditujukan pada Allah, hati-hati. Kata wujud yang ditujukan pada Allah, hati-hati. Karena kita mengenal kata wujud, wujud meja, wujud yang lain. Wujud Allah tidak seperti wujud yang kita maksud. Yang bisa dideklarasikan, bisa dijelaskan, bisa diterangkan. Dia tidak bisa dijelaskan, karena dia tanpa batas. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Apa tujuannya haji tadi? Mengenal Allah. Sekarang kita coba gunakan akal pikiran kita. Mengenal dulu, apa berjumpa dulu? Kan sebelum kita mengenal, kan berjumpa. Kalau menggunakan kata-kata leluhur kita di tanah Jawa, witing tresno, jalaran, soko kulino. Timbulnya rasa cinta itu karena sering bertemu. Sering bertemu kan ada pengenalan. Dari pengenalan timbul rasa cinta. Jadi kalau begitu tujuan haji
Bukan sekedar mengenal, karena sebelum mengenal harus berjumpa. Berarti tujuan haji yang paling utama, kan sebutnya adalah perjumpaan. Makanya wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Walillahi ala nas hijjul bait. Bagi siapa kewajiban ini terjadi? Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang tahu jalannya. Sabil itu jalan. Kalau sabil itu jalan besar. Kalau torik itu jalan kecil. Makanya kalau ibu bapak lagi haji, lagi umroh, kalau menghalangi jalan di Masjidil Haram atau di mana saja, biasanya para askar bilang, torik. Maksudnya itu jalan, kamu jangan berdiri di situ. Torik itu jalan. Makanya banyak orang yang menempuh Tuhan melewati sebuah jalan. Torik jadi torikoh. Itu jalan juga. Tapi di sini tidak cerita torik, cerita sabil. Sabil itu jalan tol, jalan besar. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan bagi yang tahu jalannya. Lalu apa kalau begitu rumah Tuhan? Yang namanya Baitullah. Kita tidak bisa menggunakan persepsi kita. Oleh karena itu saya akan memunculkan satu hadis qudsi yang berbunyi seperti ini. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Ternyata Allah mengatakan, kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumah Allah. Masuk akal, karena Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat padamu dari udat nadi lehermu. Nah kalau begitu, Allah dekat. Kalau gitu rumahnya dekat. Bagaimana dengan rumah Allah yang di sana? Itu juga rumah Allah, tetapi itu secara syariat, itu secara simbolik. Dan Allah tidak ada di situ. Kalau masuk ke Ka'bah juga Allah tidak ada di situ. Di dalam Ka'bah itu yang ada cuma kegelapan saja. Tetapi kalau kita bisa masuk ke rumah Allah yang sesungguhnya, yang bernama kalbu, tidak ada kegelapan di situ. Kita di situ akan merasakan betapa luar biasanya. Karena apa? Disitulah kita akan berkenalan dengan Nur ala Nur. Itu yang diabadikan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, nama kitabnya Mishkatul Anwar. Di dalamnya cerita tentang pengalaman spiritual yang diabadikan dalam sebuah ayat, yaitu surat An-Nur ayat 35. Kalau dibaca itu dalam sekali. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Lagi-lagi harus dipraktekkan. Kalau begitu rumah Allah jadi ada dua. Satu yang jauh, satu yang dekat. Nah, saran saya pada ibu, kalau ingin merasakan rasanya berhaji, rasanya berumroh, kunjungi dulu rumah yang paling dekat di sini. Baru kita berkunjung ke sana, saya jamin di sana kita akan merasakan energi yang luar biasa dahsyatnya. Bukan sekedar muter di Ka'bah, bukan sekedar lari-lari antara Safa dan Marwah, bukan sekedar melempar 7 batu, bukan sekedar itu, bukan sekedar upacara, tapi ada aspek rasa yang muncul di sana. Nah, ketika kita sudah meniti ke dalam diri, kita bisa membaca seluruh simbol-simbol yang ada di sana. Kenapa? Ya tawafnya mesti lingkaran. Kenapa kalau kita mau sa'i harus mulainya dari Safa, Marwah, Safa, Marwah, dan berakhirnya di Marwah. Apa itu Safa? Apa itu Marwah? Kenapa laki-laki lari? Kenapa perempuan jalan? Kenapa laki-laki pakai kain ihram? Kenapa perempuan tidak pakai kain ihram? Semua pertanyaan-pertanyaan tentang haji akan bisa dijawab. Karena apa? Semua simbol-simbol di sana sebutnya adalah itu rambu-rambu untuk meniti ke dalam diri. Baru di dimensi itu kita akan bisa mencapai puncaknya haji. Puncaknya haji adalah mengingat kepada Allah. Faiza afattum min Arafah fazkurullah. Bahkan di ayat itu dikatakan wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Jika kamu belum bisa mengingatnya, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, di Al-Baqarah ayat 200 ditegaskan lagi. Apa penjelasannya? Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah 200 bunyinya seperti ini. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu sudah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu sendiri. Mengingat Allah, bagi yang sudah tahu, semudah kita mengingat orang tua kita sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Nah, baru dimensi rasanya akan masuk. Jadi, mengulang lagi Ibu. Ya, saya doakan semoga ada rezeki lagi, bisa kembali lagi ke sana, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Sudah mengetahui seluruh proses edukasi di sana, bahkan sudah bisa meniti ke dalam diri, sehingga saat pergi ke sana kita akan berlimpah ruah dengan pengalaman rasa. Saya berbicara bukan teori, tapi pengalaman. Apa yang saya